Ini yang terakhir. 7 tahun. Perang ini akhirnya selesai. Ayah, orang itu memegang jarum yang sangat besar. Ibu mengeluarkan banyak darah. Ayah, cepat selamatkan Xiao Cao. Xiao Cao adalah putriku. Siapa yang berani menyentuh putriku? Hei Long, keluar. Selidiki. Segera selidiki. Dari mana suara ini berasal? Itu dari Yang Mulia Naga Kaisar. Level emosinya meledak. Ini adalah niat membunuh yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Laporan. Sumber sinyal telah mengunci koordinat. Kota Jianghai, Kerajaan Daxia, ruang bawah tanah pribadi keluarga Zhao. Hei Long dari keluarga Zhao. Segera. Kerahkan kapal hantu untukku. Pesawat tempur supersonik. Aku harus segera pulang ke negara. Ye Lingtian, apa yang kau lakukan? Meskipun Raja Iblis sudah mati, tapi sisa-sisanya belum dibersihkan. Kau sebagai Panglima 3 Angkatan, bagaimana bisa meninggalkan tugas? Ini perintah. Ye Lingtian, jika engkau pergi sekarang, itu berarti melawan perintah. Itu berarti mengkhianati negara. Pikirkan konsekuensinya. Kosongkan jalur penerbangan. Siapapun yang menghalangi Naga Kaisar, dibunuh tanpa ampun. Kumohon, lepaskan Xiao Cao. Tuan Zhao, apapun yang kau minta akan kuberikan. Kumohon jangan ambil darahnya. Ibu jangan menangis. Ayah akan datang menyelamatkan kita. Ayah adalah pahlawan besar. Ayah. Hahaha. Li Wanqing, pria liar itu, sudah lama mati di medan perang. Abunya pun tak ditemukan, masih pahlawan besar, menurutku dia pengecut. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Tubuh roh yin aneh putrimu ini, adalah tonik besar bagi tuan muda ini. Dia bisa berkontribusi untuk keluarga Zhao. Si anak haram ini, keberuntungan dari beberapa kehidupan. Zhao Tai, kau akan mati mengenaskan. Ye Lingtian, kembalilah, pasti akan membunuhmu. Bunuh aku di kota Jianghai? Keluarga Zhao adalah penguasa? Jangan bilang mayat itu tidak bisa kembali. Bahkan jika dia kembali sebagai hantu jahat, tuan muda ini bisa membuatnya hancur lebur. Keluarga Zhao, jika putriku kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membuat 9 generasimu dikubur bersamanya. Ketemu, ada di sana. Hancur. Suara apa? Gempa. Tuan, tidak baik. Di luar bilang, Ada pesawat jatuh. Ibu, sudah gelap. Apa aku akan mati? Xiao Cao, jangan tidur, jangan tidur. Berisik, kalau kamu memang ingin mati, maka akan aku kabulkan. Ye Lingtian, aku benci kamu. Siapa yang berani menyentuh istri dan putriku? Xiao Wanqing. Aku terlambat. Ayah akan menghilangkan benda jahat ini. Paman, apa kamu dewa? Apa kamu datang untuk membawa Xiao Xiao pergi? Xiao Xiao tidak mau mati. Xiao Xiao masih harus menunggu ayah. Nak, aku ini ayahmu menyakiti putriku seperti ini. Bahkan jika kehilangan 10 tahun umur, aku akan menyelamatkanmu. Ye Lingtian, benar-benar kamu. Kamu masih ingat pulang? Kamu pergi kemana selama ini? 7 tahun ini. Kamu tahu bagaimana kami menjalaninya? Xiao, saat dia dipanggil anak haram, di mana kamu? Wanqing, maaf akulah yang mengecewakan kalian. Mulai sekarang, aku akan membayar dengan nyawaku. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani merobohkan rumahku. Tuan, orang ini, sepertinya suami Lin Wanqing. Ye Lingtian, hahaha. Ternyata kamu tidak mati di medan perang, malahan kembali untuk mati. Ada jalan ke surga, kamu tidak mau. Pintu neraka tidak ada, kamu sendiri yang datang. Kebetulan, darah putrimu akan kuhabiskan. Istri kamu akan kujual, akhirnya kamu akan kupotong dan kuberi makan. Anjing, satu keluarga, harus kompak. Ye Lingtian, cepat bawa Xiao pergi. Keluarga Zhao berkuasa, kita tidak bisa melawannya. Wanqing, tutup matamu. Gambar selanjutnya. Tidak pantas untukmu, dan Xiao lihat. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tangkap dia, serang dia, hadiah 1 juta. Pergi ke neraka. Sampah ini. Semut. Apa ini sihir? Kamu bilang akan menghabiskan darah putriku. Jangan mendekat. Ayahku, orang terkaya, pamanku wali kota. Jika kamu berani menyentuhku, orang terkaya, wali kota.
Jangan bilang pamanku, wali kota, hari ini. Bahkan jika Raja Dewa datang, juga tidak bisa menyelamatkanmu, aku bilang. Lepaskan, lepaskan. Pamanku. Pamanku? Akan kubunuh. Bunuh? Kubunuh kau. Masih menyebut pamanmu. Sepertinya kau belum paham situasi. Tadi, kau gunakan tangan ini. Memegang jarum itu, menusuk tubuh anakku. Kau. Mau apa kau? Kukatakan. Aku akan membuatmu merasakan, dikuliti dan diremuk. Tapi, aku tidak suka pakai jarum. Tangan ini kotor. Buang saja. Ah, Inikah suami yang hanya bisa tertawa bodoh dan bersikap lemah? Ling Tian, kau membunuh? Wan King. Jangan takut. Sampah seperti ini. Mati pun tidak sayang. Tanganku? Ah, tanganku tidak bisa bergerak. Sakit sekali. Ah, Iblis. Iblis. Dia iblis. Lari cepat. karena sudah datang. Tinggallah semua. Yang membantu kejahatan. Sama bersalahnya. Pergi. Wan Qing. Maaf. Aku sudah membuatmu menderita. Ling Tian, cepat pergi. Sebelum polisi datang, bawa Xiao Chao pergi. Kamu desertir. Dan sekarang kamu membunuh orang. Jika tertangkap, kamu akan ditembak mati. Bodoh. Aku bukan desertir. Aku kembali untuk melindungi kalian. Mulai hari ini. Tidak ada yang bisa menyentuh kalian sedikit pun. Paman, tolong aku. Cepat tolong aku. Orang gila itu membuat tanganku tidak bisa bergerak. Dia membunuh semua orang di ruang bawah tanah rumahku. Bawa senjata secepatnya. Bawa meriam. Aku akan menghancurkannya. Apa? Aku segera datang. Bertahanlah. Dia menelepon bantuan. Itu wali kota. Ling Tian, ayo kita lari. Lari? Kenapa harus lari? Biarkan dia menelepon. Semua orang yang bisa dia panggil. Panggil semuanya. Ling Tian, apa kau gila? Hari ini aku tidak hanya akan membunuh, tapi juga menghancurkan hati. Aku ingin semua bangsawan di kota Jianghai tahu. Siapapun yang berani mengganggu putriku Ye Ling Tian, meskipun itu Dewa Langit, harus mati berlutut. Astaga, ini perang, polisi banyak dikerahkan. Ku dengar ada penjahat menyusup ke rumah Zhao dan menyerang. Mana tim SWAT? Mana penembak jitu? Kepung tempat ini. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Lapor Tuan Kota. Pengepungan selesai. Tersangka sangat berbahaya. Apakah langsung ditembak mati? Tembak mati, terlalu murah untuknya. Aku ingin menangkapnya, hidup-hidup. Aku ingin dia melihatku, bagaimana cara menyiksanya. Dan lagi, kedua wanita itu. Tangkap juga. Tampaknya. Jadi ini andalanmu? Paman, itu dia. Ini bajingan itu. Atai. Keponakanku. Berani sekali, di dalam wilayah Daxia, menyerang orang di siang bolong. Kau tidak takut hukum? Hukum? Zhao Tai memenjarakan istri dan putriku. Saat menyedot sumsum tulang putriku. Di mana hukummu saat itu? Diam. Keponakanku menyukai darah putrimu. Itu suatu kehormatan bagimu. Kau bukannya berterima kasih, malah melawan. Itu hukuman mati. Kehormatan yang luar biasa. Hukuman mati yang luar biasa. Jadi ini, alasan wali kota Jianghai. Di kota Jianghai ini, perkataanku adalah hukum. Tangkap dia. Siapa yang berani melawan, bunuh di tempat. Jangan tembak, dia melakukannya untuk menyelamatkan kami. Mau membunuhku? Hanya dengan senapan usang kalian? Peringatan terakhir, segera turunkan lutut dan letakkan tangan di kepala. Atau kamu akan ditembak mati. Aku berlutut, aku berikan lututku padamu.
Asalkan kalian lepaskan anak itu. Sayang, tegakkan tubuhmu. Ling Tian, Kau adalah istri Raja Naga. Di dunia ini, tidak ada yang layak menerima sujudmu. Bahkan langit ini pun tidak. Ku beri kalian 3 detik. Pergi. Kurang ajar. Hajar dia, kawan-kawan. Tekan dia ke tanah dan gosok. Pergi. Ini adalah seorang ahli bela diri. Kekuatan dalam dikeluarkan keluar. Paman, dia adalah seorang praktisi bela diri. Jangan biarkan dia mendekat. Tembak langsung. Tembak dia dengan acak. Benar. Semua unit perhatikan. Tembak bebas. jangan. Tutup mata. Tutup telinga Xiao Cao. 10 detik saja. Tembak. Cepat tembak. Pergi. Sudah kubilang. Senjata-senjata ini tidak berguna. Ini. Monster apa ini? Kebal seperti baja. Kau manusia atau hantu? Siluman. Dia siluman senjata tidak mempan padanya. Jangan mendekat. Aku salah. Ye Lingtian, kakek Ye. Ampun. Tadi kau teriak-teriak, kan? Bukannya mau menembakiku? Aku tidak berani lagi, aku punya uang. Aku kasih uang. 100 juta. 1 miliar, mohon jangan bunuh aku. Uang. Setetes darah anak perempuanku. Sanggupkah kau membayarnya? Paman, tolong aku. Tendangan ini untuk istriku. Belum selesai. Selanjutnya untuk anak perempuanku. Ye Lingtian, kamu benar-benar mengira aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tim sniper. Kunci target pada gadis kecil itu. Jika dia berani bergerak sedikit pun, tembak kepalanya gadis kecil itu. Ling Tian, jangan bergerak. Kumohon, jangan bergerak. Mereka membidik Xiao Cao. Ye Lingtian, bukankah kamu jago berkelahi? Bukankah kamu sombong? Kamu bisa melindungi dirimu sendiri? Bisakah melindungi gadis itu? Penembak jitu sekarang. Semua berada ribuan meter di luar. Mereka menggunakan senapan anti material berat. Satu tembakan kepala putrimu akan meledak seperti semangka. Kamu mau mencoba? Menggunakan putriku. Untuk mengancamku. Aku ancam kamu. Kenapa? Lutut. Sekarang juga. Cepat berlutut dan sujud. Lumpuhkan kedua tanganmu sendiri. Atau aku akan perintahkan tembak. Ye Lingtian, kau juga begini akhirnya? Berlututlah, kenapa tidak? Demi putrimu, seperti anjing berlutut dan memohon padaku. Seumur hidupku, aku paling benci orang yang mengancamku. Lebih benci mengancamku dengan keluargaku. Kamu mau apa? Kamu tidak mau nyawa putrimu. Karena kalian mencari mati, aku akan mengantarmu mati. Tembak. Bunuh bocah haram itu. Atai. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Pergi. Makhluk seperti semut. Berani-beraninya kau mengarahkan pistol ke anakku? Monster. Ini monster. Cepat panggil tentara. Aku, Naga Hitam, datang terlambat untuk menyelamatkan. Mohon hukuman, Naga Kaisar.
Sembah, Naga Kaisar. Raja Naga. Kamu. Yang dari utara. Raja Naga Agung. Buta kau. Berani kau mencelakai Tuan Naga? Orang, cabut semua jabatan Liu Xiong. Masukkan ke sel mati. Sita seluruh keluarganya. Ling Tian. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa mereka memanggilmu Raja Naga? Wan King, jangan dengar omongan mereka. Mereka semua mantan rekan seperjuanganku. Aku mantan komandan regu mereka. Mereka itu hanya bercanda denganku. Sayang, kita lagi cosplay di sini. Iya Mbak. Kami memang lagi main cosplay. Sebenarnya kami datang menjemput mantan komandan ke rumah sakit. Benarkah? Lalu peluru yang tadi. Itu peluru hampa. Untuk latihan. Sayang, Xiao Cao perlu perawatan segera. Kita pergi ke rumah sakit dulu. Ah, Tuan Naga, cara kau berbohong. Hanya bisa menipu orang polos seperti Mbak. Ling Tian, ini kamar VIP kan? Mana ada uang kita untuk tinggal di sini? Keluarga Zhao sudah tidak ada, tapi keluarga Lin pasti tidak akan melepaskan kita. Jangan khawatir soal uang. Aku punya pensiun tentara. Soal keluarga Lin, jika mereka diam saja, ya sudahlah. Kalau mereka berani cari ribut, aku tak masalah mengantar mereka ke Zhao Tai. Ada di depan. Orang sial itu ada di kamar itu. Nenek, sepupu, kalian datang ke sini? Nenek, kenapa kau memukulku? Memukulmu? Aku akan membunuhmu, pembawa sial. Kau tahu tidak? Kau tahu seberapa besar masalah yang kau buat? Lin Wanqing, kau berani melawan keluarga Zhao? Ku dengar villa keluarga Zhao meledak, Tuan Zhao juga hilang. Sekarang seluruh kota bilang itu karena dirimu. Kau mau menghancurkan keluarga Lin? Zhao Tai yang menculik putriku, dia mau mengambil darahnya. Ling Tian datang untuk menyelamatkan kami. Ling Tian, prajurit pensiunan yang tidak berguna ini, 7 tahun tidak bertemu, masih tetap miskin. Begitu pulang langsung bikin masalah. Keluarga Zhao, apa kau bisa melawan mereka? Nenek tua, jaga mulutmu. Wan King adalah istriku. Coba kau sentuh dia lagi. Berani-beraninya, kau, menantu yang tinggal di rumah mertua, berani mengancamku. Ye Ling Tian, jangan pura-pura. Meskipun keluarga Zhao dalam masalah, tapi pendukung mereka masih ada. Agar tidak menyeret keluarga Lin, nenek sudah memutuskan. Benar Lin Wanqing, jika kau ingin menyelamatkan nyawa anak haram ini, segera cerai dengan sampah ini, lalu menikah dengan Tuan Wang. Tuan Wang setuju, asal kau menikah dengannya. Dia akan memberi 5 juta untuk membantu arus kas keluarga Lin. Nenek, aku cucu kandungmu. Bagaimana kau bisa menjualku seperti barang? Lagi pula aku sudah menikah. Sepupu, Tuan Wang berasal dari keluarga kaya. Meskipun dia lumpuh, tapi dia punya uang. 5 juta. Hanya demi 5 juta. Kalian mau menjual cucu sendiri? Hanya 5 juta? Kau, orang miskin, bisa membayarnya. Jika kau bisa membayar, aku akan mengakui. Kau adalah menantu keluarga Lin. Jika tidak bisa, pergilah. Baik, bagus. Kirimkan uang ke sini, ya. Kirim ke rumah sakit. Pura-pura terus. Menelepon minta dikirimi uang. Jika kau bisa minta uang, aku akan makan ubin lantai ini. Ye Ling Tian, mana uangnya? Tinggal 1 menit lagi. Aku lihat, kamu bahkan 500 saja tidak punya, kan? Wan King, kamu juga lihat kan? Laki-laki ini selain bisa membual, apalagi yang bisa? Cepat tanda tangan cerai. Ling Tian, jangan macam-macam. Mana ada 5 juta? Kita minta dokter untuk memberi tenggang waktu beberapa hari. Datang. Ya ampun, ini konvoi uang? Kenapa ada pengawalan bersenjata? Kalian mau apa? Merampok di siang bolong? Tuan, uang tunai sudah diambil. Karena waktu mepet, hanya bisa ambil 50 juta. Hahaha. 50 juta? Hei. Isinya uang palsu, kan? Kalau akting, harus totalitas. Bukan. Aduh, beneran uang. Semua uang asli. Cucu menantuku tersayang. Nenek tahu kamu pasti sukses. Tunggu. Ling Tian, ini nenek.
Uang ini itu mas kawin untuk keluarga Lin kan? Kalau begitu, aku terima untuk Wan Qing. Tadi siapa yang bilang kalau aku bisa mengeluarkan uang, akan makan ubin lantai? Aku bercanda. Adik ipar. Kita keluarga. Tadi saat memaksa Wan Qing menikah lagi. Kenapa tidak ingat kita keluarga? Ambil tumpukan uang itu dan pergi. Sisanya adalah untuk Wan Qing dan biaya gizi untuk Xiao Chao. Jika keluarga Lin berani menyentuh 1 sen pun, potong tangan. Baik, kami pergi sekarang. Wan Qing, sering-sering pulang ya. Ling Tian, dari mana uang sebanyak ini? Apa kamu merampok bank? Bodoh. Ini uang pensiunanku dan tunjangan cacat. Sudah ditabung 7 tahun. Tuan Ye, Nyonya Lin, ada kabar buruk. Meski luka luar Xiao Chao sudah sembuh, tapi karena sebelumnya sumsum tulangnya diambil paksa, dasarnya rusak. Jika tidak segera diperbaiki, mungkin tidak akan bertahan 3 bulan. Dokter mana? Kumohon selamatkan dia, berapapun uangnya kami bayar. Bukan soal uang. Butuh yang namanya obat utama teratai darah 1000 tahun untuk membentuk ulang sumsum tulang. Tapi barang ini langka, sangat sulit didapat. Di mana ada teratai salju 1000 tahun? Kebetulan, malam ini di kota Jianghai, lelang Tian Baoge, barang utamanya, tepatnya adalah 1 teratai salju 1000 tahun. Tapi harga awalnya setidaknya 10 juta, dan banyak yang mengincarnya. Asal ada, tidak masalah. Wan Qing, jaga anak perempuan, aku pergi sebentar. Ling Tian, Di dunia ini, belum ada tempat yang tidak bisa, aku Ye Ling Tian datangi. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Ini Tian Baoge, pengantar makanan lewat pintu belakang. Aku datang beli obat. Beli obat ke apotek. Ini lelang kelas atas. Ada undangan, sudah verifikasi aset, lihat pakaian murahanmu. Kamu jual pun tak mampu bayar, secangkir teh di dalam. Wah, bukankah ini Ye Ling Tian? Kenapa, dengan 50 juta merasa, sudah jadi orang kelas atas? Ye Ling Tian? Itu dia, preman yang melukai anakku. Anak nakal, ada jalan ke surga kau tak mau? Orang-orang, patahkan kakinya, dan buang dia. Ketua Zhao, tenang. Sampah ini tak layak membuatmu marah, biar aku yang urus. Dengar, Ketua Zhao suruh kau pergi, kalau tidak, kakimu dipatahkan. Orang Zhao, sepertinya hari itu aku belum bersih-bersih. Sombong, di kota Jianghai, belum ada yang berani bicara seperti itu padaku Zhao Tianba. Serbu. Aku mau masuk, siapa berani halangi? Haha, apa ini? Kau bawa plastik, mau masuk Tian Baoge, kau mau melucu? Bawa kartu murahan, mau hina siapa? Berhenti. Semua berhenti. Ini adalah yang hanya ada 3 lembar di seluruh dunia, kartu naga tertinggi. Apa kartu naga itu mahal? Diam, wanita bodoh. Kartu ini bisa membeli 10 Tian Baoge. Lihat kartu ini, sama seperti Kaisar Naga hadir. Saya buta, bawahan saya menyinggung Tuan, mohon ampun Tuan. Saya ingin teratai salju berusia 1000 tahun itu. Ya. Karena Tuan menginginkannya, teratai salju itu langsung diberikan kepada Tuan. Mana perlu lelang, Tuan Wang, apa maksudmu? Saya juga mengincar teratai salju itu. Saya ingin ikut lelang. Apa kau mau melanggar aturan Tian Baoge? Demi orang miskin yang bawa kartu palsu? Direktur Zhao, di hadapan Tuan Ye. Kaulah orang miskin. Mulai sekarang, keluarga Zhao masuk daftar hitam Tian Baoge. Pergi. Baik kamu Tian Baoge. Ye Ling Tian, kau tunggu saja. Setelah keluar dari pintu ini, aku akan membuatmu mati tanpa tubuh utuh. Ayo kita pergi. Tuan, inilah teratai salju berusia 1000 tahun. Bagus, berapa harganya? Tuan, kau membuatku sungkan. Bisa melayani Tuan, adalah kehormatan Tian Baoge. Tidak mengambil uang sepeser pun. Aku tidak suka berhutang budi, ini 1 miliar, sisanya sebagai bonus. Selain itu, tolong cari tahu, apa yang sedang dilakukan Zhao Tianba akhir-akhir ini. Terima kasih, Tuan. Setahu saya, Zhao Tianba mengeluarkan banyak uang untuk mengundang dari Provinsi Jiangnan Master Bela Diri nomor 1. Lei Tianjue, kemungkinan besar ditujukan kepada Tuan. Lei Tianjue, semoga lebih tahan pukul daripada anaknya. kalian mau apa? Lepaskan Xiao Chao. Yang salah harus dihukum. Ye Ling Tian membunuh muridku. Hari ini aku akan menggunakan putrinya sebagai korban. Cari mati. Kamu Ye Ling Tian membunuh muridku Zhao Tai. Dan membantai semua pengawal klan Zhao. Lepaskan dia. Aku akan meninggalkan tubuhmu utuh. Hahaha. Anak muda sombong. Aku adalah Jiangnan Guru Besar nomor 1, Lei Qianjue. Berani-beraninya kau bicara besar. Ling Tian, pergi.
Dia adalah seorang guru besar. Kebal senjata tajam. Wan King, istirahatlah sebentar. Serahkan sisanya padaku. Hei, anak muda. Bisa menerima satu pukulanku dan tidak mati kau beruntung. Terlalu lemah. Apa? Pelindung Ki kamu adalah seorang guru besar agung. Guru besar agung. Katak di bawah tempurung. Jangan bunuh aku diundang oleh Zhao Tianba, aku tidak bersalah. Zhao Tianba. Kebetulan antarkan aku menemuinya. Malam ini aku akan mencabut klan Zhao sampai ke akarnya. Tunjukkan jalan. Aku sudah mengundang Grandmaster Lei. Anak muda bernama Ye itu tidak akan hidup sampai malam ini. Setelah si kecil itu mati, dendam anakku akan terbayar. Inikah Grandmaster yang kau undang? Kurang kuat. Grandmaster Lei, Direktur Zhao. Lari, dia iblis. Ye Lingtian. Jangan bertindak sembarangan. Ini negara hukum, dan aku kaya. Aku bisa sewa tentara bayaran untuk membunuhmu. Wang, kau pikir kau sangat kaya? Omong kosong. Aku orang terkaya di Jianghai, punya puluhan miliar kekayaan, aku bisa membunuhmu dengan uang. Naga hitam. 3 menit. Aku ingin keluarga Zhao lenyap dari muka bumi. 3 menit? Membuat keluarga Zhao lenyap? Kau pikir kau siapa? Dewa kekayaan? Hahaha. Apa? Halo? Bank menghentikan semua pinjaman? Direktur Zhao, tidak baik. Pasar saham anjlok. Ada yang menjual saham secara jahat. Saham kita turun hingga batas harian. Direktur Zhao. Mereka datang, menyita semua aset. Sekarang, masih punya uang untuk tentara bayaran? Kau ini siapakah sebenarnya? Di kehidupan berikutnya, jadilah orang baik. Kian, ya, keluarga Zhao tiba-tiba runtuh tadi malam. Ini benar-benar berkah dari surga. Untung kita sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Zhao. Iya, nenekku dengar, mereka diperiksa karena penggelapan pajak. Sekarang, situasi di kota Jianghai sudah berubah. Katanya keluarga Wang dari ibu kota provinsi akan mengambil alih wilayah keluarga Zhao. Betul, hari ini Tuan Muda Wang akan datang memberi selamat. Asalkan sepupumu Lin Wanjing menikah dengan Tuan Muda Wang, keluarga Lin kita bisa masuk ke jajaran keluarga kelas atas. Tapi nenek Tuan Muda Wang itu katanya idiot dan juga psikopat. Dia sudah memukul mati beberapa istri. Diam. Kata-kata itu bisa sembarangan diucapkan, asalkan bisa memberi keuntungan bagi keluarga Lin. Mati, beberapa cucu perempuan itu, masalah apa? Lepaskan aku tidak mau menikah, aku punya suami, aku punya anak perempuan. Tidak mau menikah, bukan urusanmu. Apa bagusnya orang tak berguna itu? Keluarga Wang adalah keluarga kaya dari ibu kota provinsi. Nenek Ye Lingtian sudah memberi kalian 50 juta. Loh, kalian berjanji tidak akan memaksaku lagi. 50 juta. Itu biaya pengobatan untuk Xiao Chao. Sudah kupakai untuk menutup kerugian perusahaan. Sekarang uangnya habis. Kamu harus menikah. Sepupu, kamu harus bersyukur Tuan Muda Wang memang agak bodoh tapi dia punya uang. Suamimu yang pengemis itu mungkin sekarang bersembunyi di selokan. Mana tidak berani keluar Lingtian, tidak akan bersembunyi. Dia pasti datang menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Hari ini aku sudah menyewa 30 bodyguard. Jika dia berani datang, aku suruh patahkan kakinya. Biar dia bersujud melihatmu menikah. Master naga keluarga Zhao sudah hancur kakak ipar dibawa paksa oleh keluarga Lin untuk menghadiri pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun. Karena pesta ulang tahun, masa bisa tanpa hadiah? Akan saya segera bungkus lonceng itu, tidak usah dibungkus. Angkat saja. Memberi lonceng. Harus dengan gegap gempita. Nenek Lin sungguh beruntung ya. Kudengar kali ini akan menikahkan cucunya dengan keluarga Wang. Ya. Mulai sekarang, kita sudah seperti satu keluarga. Waktu yang baik telah tiba. Silakan Tuan Muda Wang masuk, bersiaplah untuk upacara pernikahan. Hehe istri cantik, aku mau main. Layanilah Tuan Muda Wang dengan baik.
Ku dengar nenek tetangga merayakan ulang tahun. Saya datang khusus untuk memberi hadiah. Ini jam. Jam. Kamu binatang. Berani kau mengutukku mati. Aku sudah memberi kalian kesempatan, 50 juta membeli habis hubungan keluarga Lin dan Wan Qing, tapi kalian malah mencari mati. Ling Tian Satpam, kemana saja mereka? Orang brengsek yang memberi jam ini, pukul dia sampai mati. Ye Ling Tian, hari ini adalah hari bahagia. Berani kau datang mengacau Tuan Muda Wang, suruh orangmu bunuh dia. Hahaha, anak muda, berani merusak acara keluarga Wang? Tahu cara menulis kata mati? Keluarga Wang, yang di ibu kota provinsi, yang memulai dari jual daging babi keluarga Wang. Kurang ajar berani menghina keluarga Wang? Serang? Ye Ling Tian, kali ini kau tak bisa lari kemana-mana. Pengawal keluarga Wang adalah mantan tentara bayaran. Jiu Long Jie. Berhenti, dua, semuanya berhenti. Pukul dia, bunuh dia, rebut istrinya. Aduh, kau memukulku. Maaf, saya kurang awas. Tidak tahu bahwa naga sejati turun. Mohon ampun, Tuan. Manajer Wang, apa yang kau lakukan? Dia hanya veteran yang tidak berguna. Diam, kau mau menghancurkan keluarga Wang? Tuan Ye, keluarga Wang tidak tahu tentang perjodohan ini. Itu keluarga Lin yang menipu kami. Kami pergi sekarang. Karena sudah datang, gantungkan lonceng ini saja. Baik, saya akan menggantungnya sekarang. Lonceng sudah diantar. Pesta ulang tahun ini, menurutku, harusnya jadi pesta pemakaman. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Manajer Wang, ini apa-apaan? Orang sampah itu memberimu ramuan penipu apa? Diam, nenek sialan. Berani-beraninya menjebak keluarga Wang. Membuat kami menyinggung tuan itu. Tuan apaan? Dia kan cuma orang miskin bermodal kartu palsu. Manajer Wang, apa kau salah orang? Salah orang? Bagus sekali. Sepertinya keluarga Lin sudah bosan hidup. Orang-orang, hancurkan pesta ulang tahun ini, sebagai permintaan maaf kepada tuan itu. Siap. Aduh, dosa. Keluarga Wang keterlaluan. Ingat, mulai hari ini keluarga Wang dan keluarga Lin tidak akan akur. Siapapun yang berani membantu keluarga Lin berarti melawan keluarga Wang. Tuan muda, kita pergi. Nenek, ini semua gara-gara Ye Ling Tian, pembawa sial itu. Dia pasti mencuri benda pusaka dari orang besar, sampai manajer Wang ketakutan seperti itu. Benar, pasti begitu. Orang tak berguna ini membuat keluarga Lin kehilangan muka dan memutuskan pertunangan dengan keluarga Wang. Ibu, sekarang bagaimana? Keluarga Zhao sudah musnah. Keluarga Wang juga tersinggung. Karena orang tak berguna itu membuat kita tidak bisa hidup tenang, aku juga tidak akan membuat mereka tenang. Sampaikan perintahku. Bekukan keluarga Lin Wan Qing, semua kartu banknya. Gunakan hubungan rumah kontrakan yang mereka tempati sekarang. Matikan listrik dan airnya. Dan beritahu para pedagang di sekitar, siapapun yang berani menjual sebutir beras kepada mereka, berarti melawan keluarga Lin. Kulihat bagaimana mereka bertahan. Hahaha. Ada apa? Listrik mati. Itu dilakukan keluarga Lin. Apakah mereka ingin memusnahkan kita? Xiao Chao baru sembuh. Bagaimana kalau tidak ada air panas? Dan kartu kita juga dibekukan. Ayah, aku tidak takut gelap, juga tidak takut dingin, asalkan bersama ayah dan ibu aku bahagia. Xiao Chao manis.
Ayah berjanji akan membuat kalian tinggal di rumah besar dan hidup yang terbaik. Tempat ini tidak perlu ditempati. Kalau tidak di sini, di mana? Kita sekarang tidak punya uang. Uang ganti rugi keluarga Zhao dan mas kawin keluarga Wang semua ditahan oleh nenek. Siapa bilang kita tidak punya rumah? Seorang teman meminjamkan rumah kosong. Kebetulan kita bisa pindah malam ini. Teman? Teman yang mana? Ya, itu. Teman yang punya helikopter. Tuan Naga, Istana Yunding sudah siap. Itu adalah tempat tertinggi di kota Jianghai. Tempat dengan energi spiritual paling melimpah. Itu baik untuk kesehatan sang putri kecil. Ling Tian, di mana rumah temanmu? Kenapa jalan ini makin sepi? Tidak, ini jalan menuju Gunung Yunding. Di atas gunung. Gunung Yunding? Itu adalah kawasan orang kaya di kota Jianghai. Villa manapun di sana harganya ratusan juta. Siapa sebenarnya temanmu? Dia bisnis keamanan. Rumahnya besar, tidak ada yang tinggal. Dia minta aku jaga pintu. Jaga pintu? Jadi ternyata jadi satpam. Kaget aku kira. Ini tempat yang akan kita tinggali. Bagaimana? Suka? Ini terlalu berlebihan. Ini seperti yang terkenal Istana Awan Puncak. Satu-satunya rumah mewah di kota Jianghai. Katanya bernilai 10 miliar. Kurang lebih. Wah, rumah yang besar sekali, lebih besar dari taman. Ayah, apa ini kau benar-benar rumah kita? Tentu. Mulai sekarang, Xiao Chao akan menjadi putri kecil di sini. Selamat datang, Tuan. Ling Tian, kamu yakin ini hanya jagain rumah teman? Dan ada banyak pembantu di sini. Temanku kayak dia tidak peduli biaya kecil ini. Dia bilang asal rumahnya dirawat dengan baik. Orang-orang ini memang disewa untuk jagain rumah. Oh, begitu. Temanku baik sekali. Suatu hari nanti harus berterima kasih padanya. Nenek, aku baru saja melihat sendiri mobil naga hitam naik ke atas. Naik ke atas, Gunung Awan Puncak, mereka pergi ke sana untuk apa? Pasti cari tempat tinggal. Mungkin mereka cari pos satpam di kaki gunung untuk menginap semalam. Tidak, aku tidak tenang. Besok pagi-pagi aku akan naik sendiri melihat. Aku ingin melihat sendiri mereka hidup di jalanan. Kenapa mobil berhenti di depan Istana Awan Puncak? Mungkinkah mereka tinggal di sini? Apa buktinya? Kenapa dia bisa tinggal di istana seperti ini? Pasti pria itu yang mencuri kunci. Tidak. Orang tidak berguna itu mana bisa. Pasti Wancing. Bu, apa yang ibu katakan? Aku bilang Wancing itu tidak sederhana. Dia pasti menjual dirinya kepada jutawan super sebagai selir atau Xiao Chao. Obat manusia itu dijual kepada kakek cabul untuk mendapatkan hak tinggal di sini. Ya, pasti begitu. Kalau tidak, mana mungkin Ye Ling Tian, pengemis itu, mampu tinggal di villa miliaran. Kalau begitu, itu hasil jual diri. Maka keluarga Lin juga berhak. Aku neneknya. Villa besar ini seharusnya ada kamar untukku. Ayo masuk, ambil kamar. Berhenti, area pribadi. Orang tidak berwenang dilarang masuk. Buta kau, aku sepupu perempuan pemilik rumah ini. Yang di dalam itu adik sepupuku. Aku nenek Lin Wancing. Cepat buka pintu. Aku mau masuk dan memeriksa rumah baru cucuku. Belum pernah dengar. Perintah pemilik. Keluarga Lin dan anjing dilarang masuk. Kau bilang siapa yang anjing? Percaya atau tidak, aku suruh sepupuku pecat kau.
Lin Wan King, dasar anak durhaka. Sendiri tinggal di istana, biarkan nenek di luar kena angin. Cepat keluar dan sambut aku. Ling Tian. Kedengarannya suara nenek dan mereka. Jangan pedulikan mereka. Hanya beberapa lalat. Ayah, lalatnya berisik sekali. Bisa diusir? Tentu, ayah akan suruh orang untuk mengusir lalat. Ayo, buang mereka jauh-jauh. Kamu tahu siapa aku? Mulai sekarang aku adalah putri besar yang akan tinggal di sini. Kalian para penjaga pintu. Tuan Naga memerintahkan untuk mengusir lalat. Apa? Saudara-saudara lemparkan para pembuat onar ini ke bawah gunung siap. Berani kalian menyentuhku? Aku adalah nenek buyut. Aduh, Lin Wan King. Kamu lihat orang luar memukul nenekmu. Kamu akan disambar petir. Tidak tahu, apakah petir akan menyambar atau tidak, tapi kalau kalian berani lagi mengganggu Tuan Naga, akan kusambar dan kubuang kalian. Ling Tian. Apa ini tidak terlalu kejam? Lagi pula mereka keluarga. Wan King, ingat. Sejak mereka memutuskan air dan listrikmu, dan akan menjualmu mereka, bukan lagi keluarga melainkan musuh. Berbelas kasih pada musuh sama saja kejam pada diri sendiri. Aku ikut kata-katamu. Wan King. Ajak Xiao Cao masuk ke rumah nonton kartun. Ada beberapa teman lama yang mau berkumpul. Inilah istana awan puncak. Aura spiritualnya sangat pekat. Kompas Tuan Muda menunjukkan, gadis kecil dengan tubuh spiritual Yin ekstrim, yang memiliki, ada di dalam. Asal kita tangkap dia sebagai tungku, ilmu hebat Tuan Muda pasti akan mencapai puncak. Tubuh spiritual Yin ekstrim adalah obat surgawi yang diberikan alam. Kudengar ada juga seorang pendekar duniawi yang nekat menjaganya. Hanya semut duniawi, mana mungkin mengerti teknik kultivator? Hamba akan membersihkan tempat ini sekarang. Siapa? Serangan musuh, siaga 1. Sekelompok manusia biasa, berani menghalangi jalan Tuan Muda. Minggir. Terlalu lemah, sungguh terlalu lemah. Inikah kekuatan pertahanan duniawi? Bahkan 1% kekuatanku pun tidak bisa mereka tahan. Ayah, Xiao Xiao kedinginan. Di luar sepertinya ada monster. Xiao Cao, jangan takut. Ayah akan melawan monster. Naga hitam. Lindungi mereka ibu dan anak. Aku akan membunuh beberapa serangga. Tuan Naga, hati-hati. Mereka, sepertinya bukan pendekar biasa. Kamu adalah Ye Ling Tian itu. Ku dengar kau bunuh beberapa anjing dari Sekte Shueisha. Aku belum pernah dengar Sekte Shueisha. Tapi karena sudah datang, jadilah pupuk di sini kurang ajar. Aku ini Tuan Muda. Adalah kultivator puncak tingkat 9 Ki puncak kultivasi. Mana bisa dibandingkan dengan prajurit biasa sepertimu? Bisa dibandingkan. Matilah. Terlalu lambat apa? Menangkap alat spiritual dengan tangan kosong. Kau di tahap fondasi. Hanya besi tua. Tidak baik. Orang ini tidak sederhana. Ling Tian, hati-hati. Hehe, itu istrimu, kan? Tidak bisa menangkap yang kecil, menangkap yang besar juga lumayan. Ilmu lari darah. Berani kau? Ye Ling Tian mau nyawa istrimu. Datanglah ke pusat kota puncak Gedung Longzu. Aku pasang gelanggang di sana menunggumu, biarkan seluruh kota melihat bagaimana kau mati. Tuan Naga, istri diculik. Sekte Shueisha, perintahkan Dewan Para Dewa untuk blokade seluruh kota, berapapun biayanya, jika Wan Qing kehilangan sehelai rambut pun. Aku akan membuat seluruh dunia kultivasi ikut dikubur.
Lepaskan aku. Suamiku pasti akan membunuhmu. Bunuh aku? Hah, tadi aku lengah. Sekarang aku sudah memasang formasi penyedot darah 10.000. Kalau dia berani datang, dia akan dilebur menjadi genangan darah. Hai, semut-semut di kota Jianghai. Dengar, aku ini putra mahkota Sekte Darah Iblis. Ku beri kalian 10 menit suruh Ye Lingtian merangkak ke sini dan bersujud mati. Kalau tidak, wanita ini akan kulempar dari sini. Ya ampun, itu menara naga. Ada penculikan wanita itu. Sepertinya dia wanita utama dalam insiden keluarga Zhao. Efek spesialnya lumayan. Syuting film ya. Yang di atas, ini nyata. Cahaya merah itu, pasti sihir. Siapa Ye Lingtian? Cepat selamatkan dia. Jaga Xiao Cao. Tuan Naga, perlukah helikopter? Tidak perlu terlalu lambat. Cepat lihat apa itu, meteor. Bukan, itu adalah orang. Ada yang terbang. Masih ada 1 menit lagi. Sepertinya pecundang itu tidak berani datang. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi dulu. Lingtian. Jaga baik-baik Xiao Cao. Mati saja. Apa itu? Ling Shudu. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Yuan Ying. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin ada tahap Yuan Ying di bumi? Katakan, bagaimana kau ingin mati? Aku tidak percaya. Kau pasti menggunakan semacam tipuan. Aku adalah tuan muda dari Sekte Shueisha. Aku memiliki artefak yang diberikan oleh leluhur. Panji 10.000 jiwa. Telan dia untukku. Memurnikan jiwa hidup ajaran sesat. Musnah. Pusakaku, apalagi yang kau punya? Tunjukkan saja. Kakau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah pemimpin Sekte Darah Iblis. Dia berada di puncak tahap inti emas. Kakek buyutku berada di tahap bayi abadi. Jika kau membunuhku, Sekte Darah Iblis akan membantai seluruh kota Jianghai. Bantai kota. Kalau begitu, biarkan mereka datang. 1 datang. 1 kubunuh. 1 sekte datang, 1 sekte kubasmi. Jangan lepaskan aku salah. Seharusnya aku tidak menyentuh istrimu. Aku adalah seorang kultivator. Aku sangat berguna. Aku bisa jadi anjingmu. Jadi anjingku. Kau belum pantas. Ingat. Di kehidupan berikutnya, jangan sentuh keluargaku. Lingtian. Kupikir tidak akan bertemu lagi denganmu. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Kita pulang. Siapa? Siapa yang berani membunuh cucuku? Siapapun kau, harus menanggung amarahku. Ah, cucuku. Siapa sebenarnya? Lapor, tetua itu dari kota Jianghai yang bernama Ye Lingtian, penari biasa dia, di depan seluruh kota menghancurkan tengkorak kepala tuan muda dan melemparkan tuan muda dari gedung tinggi. Baik, sangat baik. Hanya manusia biasa berani membunuh tuan muda dari sekte abadi kita. Kumpulkan 3.000 murid sekte. Ikut aku keluar gunung.
Kakek, kita mau kemana? Kota Jianghai. Beritahu Kaisar Negara Daxia, jika Ye Lingtian itu tidak melukai dirinya sendiri untuk meminta maaf Sekte Darah Iblis, kami akan membantai kota Jianghai, membuat jutaan rakyat menjadi pengiring kubur cucuku. Apakah ini pemberontakan? Tapi tetua Sekte Darah Iblis adalah tahap puncak inti emas separuh langkah menuju Bayi Roh. Seorang ahli kuat, tentara biasa sama sekali tidak bisa menghentikannya. Begitu perang pecah, kota Jianghai pasti akan hancur lebur. Menurutku, ini semua salah Ye Lingtian itu. Jika dia tidak bertindak ceroboh membunuh Sueli, mana mungkin menimbulkan bencana sebesar ini. Maksud utusan Zhou adalah hanya orang yang mengikat lonceng yang bisa melepaskannya demi keselamatan jutaan rakyat kota Jianghai. Hanya bisa mengorbankan Ye Lingtian seorang diri. Aku pergi menyuruhnya pergi ke Sekte Darah Iblis untuk meminta maaf dengan membawa ranting duri bunuh diri untuk menebus kesalahan. Tuan Naga Utusan Dewan Privi Daxia, Zhou Tong, datang membawa perintah Kaisar meminta untuk bertemu dengan Anda secara langsung, suruh dia pergi. Tapi dia membawa wartawan, dan tim siaran langsung katanya mewakili opini publik Daxia. Para penonton, pasukan besar dari Sekte Suesha sudah mendekat. Mereka mengancam akan membantai seluruh kota. Semua ini, biang keroknya adalah Ye Lingtian. Hari ini saya mewakili Daxia datang meminta Ye Lingtian untuk mempertimbangkan kepentingan umum maju dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ye Lingtian, apakah kau tahu kesalahanmu? Karena dorongan sesaatmu, kau membunuh Sueli. Sekarang, Sue Shalauzu ingin membawa seluruh rakyat kota sebagai korban. Hei, Sueli menculik istri dan anak perempuanku mengancam akan melemparkan istriku dari lantai atas. Apa salahnya aku membunuhnya? Itu urusan pribadimu. Demi balas dendam pribadi, kau mengabaikan kepentingan negara. Satu-satunya cara sekarang adalah kau segera pergi berlutut di depan barisan Sekte Suesha dan bunuh diri untuk meredakan amarah kakek tua itu. Kau ingin aku mati? Mengorbankanmu seorang, membahagiakan ribuan keluarga. Ini adalah suatu kehormatan bagimu. Jika kau masih punya hati nurani, seharusnya kau tidak membuat rakyat tak bersalah menanggung akibatnya. Ya, Tuan Ye, jangan terlalu egois. Apakah nyawa istrimu berharga, sedangkan nyawa seluruh rakyat kota tidak? Cepat minta maaf, jangan seret kami. Bagus, kepentingan umum. Bagus, pengorbanan. Saat Sueli menangkap istriku di mana kepentingan umum kalian? Saat Sekte Suesha menggunakan orang hidup untuk berlatih di mana hati nurani kalian, sekarang kalian hanya berani pada yang lemah. Menyuruhku mati. Ini adalah perintah dari penguasa negara. Ye Lingtian, terima titah. Memerintahkanmu untuk segera bunuh diri. Jika tidak, kau akan dianggap pengkhianat. Perintah penguasa. Orang tua pikun itu ikut campur juga. Kamu berani kau merobek titah suci? Apa kau gila? Kembali dan beritahu orang tua pikun itu Daxia ini. Aku tidak akan menjaganya lagi. Rakyat ini. Aku tidak akan melindunginya lagi. Ingin aku mati. Biarkan Sekte Darah Iblis sendiri yang mengambilnya. Sedangkan kalian. Enya, berani melangkah ke istana surgawi. Puncak, awan, sekali lagi, bunuh tanpa ampun. Memberontak. Ini pemberontak. Expose dia. Di seluruh internet. Buat dia terkenal buruk selamanya. Serang dia, terlalu keterlaluan. Di mana dia tinggal? Ada yang tahu, di mana anaknya sekolah? Cari keluarganya, cari keluarganya. Kudengar putrinya di SD pertama kawan-kawan, cari dia. Lingtian, mereka semua memarahimu. Mereka bilang kau pendosa. Jangan lihat, sekelompok yang terlalu dilindungi. Hanya orang bodoh yang tidak tahu diri. Tapi jika kita tidak mati, apakah mereka benar-benar akan membantai kota? Akulah yang menyebabkan semua ini, jika aku tidak ditangkap. Wan Qing, lihat aku. Bukan salahmu dunia yang penindas ini. Selama aku ada, langit tidak akan runtuh. Jika aku mati, semua akan berlalu.
begitu aku pergi. Xiao Chao, ibu minta maaf padamu. Ling Tian, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Wan King, apa yang kau lakukan? Ling Tian, biarkan aku mati. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Seluruh dunia memaksa kita, aku sudah tidak tahan. Bodoh, jika kau mati. Kau ingin aku membuat dunia ini kubunuh semua untuk menemanimu? Karena dunia ini tidak menerima kita, maka aku akan menghancurkan jalan dunia ini. Besok, aku akan membuat semua orang diam. Waktunya telah tiba di mana Ye Ling Tian. Jika tidak keluar dan menerima kematian, aku akan mulai membantai kota 10.000 orang pertama sebagai hiburan. Ye Ling Tian, kamu pengecut. Semua, masuk. Ikat dia. Serahkan pada leluhur. Ini demi keadilan. Demi keadilan. Dia keluar. Ini dia pembawa sial. Hajar dia, bunuh dia. Tujuh tahun lalu, aku bertahan melawan iblis di utara. Tertusuk 13 pisau. Tak mundur setapak pun itu untuk melindungi kalian semua. Hari ini, kalian ingin aku mati? Jangan banyak bicara, dulu adalah dulu. Sekarang karena kamu leluhur, ingin membunuh kita, kaulah yang bersalah. Baik. Bagus, seorang pendosa. Karena kalian tak butuh perlindunganku, maka pertarungan hari ini hanya untuk diriku sendiri. Hanya untuk istri dan anak perempuanku. Anjing tua, turun dan terimalah kematianmu. Tingkat dasar. Tidak, bahkan bukan tingkat dasar. Hanya manusia biasa yang tubuhnya sudah sempurna. Kau pikir kau bisa membunuh cucuku? Membunuh cucumu, seperti membunuh ayam. Membunuhmu juga sama. Sombong anak buahku, cincang dia sampai halus. Ingat, keluarkan rohnya, aku akan membakar rohnya sebagai lentera. Sekelompok semut berani mengaku dewa hancur. Apa tubuh fisik menghancurkan mantra? Kau seorang kultivator tubuh? Kultivator tubuh. Aku adalah Dewa Api. Apa aku salah lihat? Dia terbang di langit. Dia merobek dewa dengan tangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia biasa melawan sekte dewa? Anak muda, jangan kurang ajar. Akan kuperlihatkan padamu kekuatan sejati level inti emas. Iblis darah turun. Berlutut. Tekanan
Kekuatan inti emas. Cukup menarik. Kalau begitu, sudah 7 tahun. Sudah waktunya menggerakkan badan. Segelnya lepas. Iblis palsu kecil. Berani berulah di depan naga sejati? Kakao. Kau yang legendaris. Tinju Raja Naga. Jiwa melawan naga. Tadi bukannya mau membantai kota? Bukannya mau menyalakan lentera? Dewa Naga, ampun. Aku tidak tahu diri, aku seorang kultivator, aku masih berguna. Berguna? Kalau begitu, gunakan sisa tenagamu yang terakhir. Inilah dewa yang kalian takuti. Sekarang dia tergeletak di sini seperti anjing. Orang yang tadi menyuruhku bunuh diri. Siapa? Dan siapa yang tadi memaki istri dan anakku? Anjing tua. Katakan pada mereka. Masih mau membantai kota? Tidak, sudah tidak berani. Aku anjing, aku hewan. Tuan Yelah dewa sejati. Kumohon, lepaskan aku. Orang tua ini menangis karena dipukul. Ye Lingtian. Tidak. Dewa Ye menyelamatkan kita. Apakah kita tadi keterlaluan? Dewa Ye, maaf. Kami tersesat karena teman-teman yang jahat. Terima kasih sudah menyelamatkan kota Jianghai. Kami bukan manusia. Paduka Dewa Naga, aku juga demi. Pergi. Aku tidak membunuhmu karena takut mengotori tanah Gunung Yunding. Bangun semuanya. Aku menyelamatkan kalian. Bukan untuk mendengar kalian bilang terima kasih, apalagi untuk menerima sujud kalian. Aku hanya untuk lampu-lampu di ribuan rumah ini. Ada satu yang milik istri dan putriku, yang bisa terus menyala tak pernah padam. Mulai hari ini, siapapun yang berani menyakiti istri dan putriku, nenek moyang pembantai darah ini, akan menjadi contoh. Kami patuh pada titah Raja Naga. Lingtian, kau tidak terluka, kan? Ayah adalah pahlawan besar. Ayah mengusir monster itu. Sudah tidak apa-apa. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita. Lingtian, kau benar-benar Raja Naga yang memimpin ribuan pasukan. Di luar, aku adalah Raja Naga. Tapi di rumah, aku hanya suamimu. Ayah Xiao Chao. Hanya itu saja. Wan Qing, nenek salah. Lingtian, cucu menantu. Kalian, buka pintu. Sepupu, kita sekeluarga. Lihat, aku sudah bawa silsilah keluarga. Untuk menulis nama kalian di halaman pertama. Wan Xing. Aku ayahmu. Kamu sekarang sukses. Kamu jadi istri Raja Naga. Jangan lupakan ayah kandungmu. Lingtian dan yang lain. Kamu ingin bertemu?
Tidak. Saat aku paling putus asa, mereka hanya ingin menjualku. Aduh, aku sudah tahu. Wan King anak yang berbakti. Cepat masuk. Mulai sekarang kita adalah keluarga Raja Naga. Di kota Jianghai ini, siapa yang tidak mau menjilat kita? Berhenti. Perintah Tuan Naga. Dia tidak kenal kalian. Apa? Aku ini neneknya. Aku neneknya Lin Wanqing. Nyonya Tuan Naga berkata, saat dia dijual, dia sudah tidak punya nenek. Tidak mungkin. Berani sekali Lin Wanqing begitu tega. Aku ingin menemuinya. Aku ingin bertemu Raja Naga. Peringatan terakhir. Pergi. Atau mati. Ah, tidak ada keadilan. Cucu perempuan sudah kaya. Tidak kenal orang tua lagi. Semuanya. Cepat lihat. Diberi muka malah tidak tahu malu. Panggil orang. Hapus milik keluarga Lin. Semua aset ilegal. Bekukan semua rekening. Usir ketiga orang ini dari kota Jianghai. Dilarang masuk selamanya. Apa? Menyita harta? Lalu kita makan apa? Tuan Naga berkata, karena kalian suka menyuruh orang lain mengemis, mulai hari ini, kalianlah yang akan mengemis, lemparkan keluar. Aku menyesal. Jika tidak mengusir Wanqing, kekayaan sekarang pasti milikku. Dingin. Ayah, sangat dingin. Xiao Cao. Tuan Naga. Tidak baik. Itu serangan balik dari tubuh Rohin ekstrem. Karena sebelumnya mencabut jarum paksa, meskipun menyelamatkan nyawa. Tapi merusak fondasi. Sekarang energi spiritual mengamuk. Putri kecil tidak tahan lagi. Lalu bagaimana? Bagaimana menyelamatkannya? Obat biasa tidak berguna lagi. Harus menggunakan benda yang ekstrem untuk menetralisir. Konon di kedalaman alam iblis luar, tumbuh sejenis rumput hati naga, yang tumbuh dengan menyerap darah naga asli, hanya itu yang bisa menyelamatkan putri kecil. Alam iblis luar. Rumput hati naga. Tapi itu adalah markas besar ras iblis, dan banyak musuh kuat yang mencari ramuan ini. Pergi ke sana sangat berbahaya. Asalkan ada di dunia ini, aku bisa mengambilnya kembali, demi putri. Meski sangat berbahaya, aku harus pergi. Kamu mau? Kan? Harus pergi? Dokter bilang tempat itu berbahaya. Wanqing. Xiao Cao tidak bisa menunggu. 3 hari, maksimal 3 hari. Aku pasti kembali dengan obatnya. Janjikan aku kau akan kembali hidup-hidup. Jika kau tidak kembali, aku dan Xiao Cao juga tidak akan hidup. Tenang saja. Dewa Maut tidak berani mengambilku. Lapor. Satelit memantau. Ye Lingtian, naga maharaja yang tak tertandingi, meninggalkan perbatasan negara Daxia. Arahnya menuju alam iblis di luar domain. Musuh besar yang mengancam ini, akhirnya meninggalkan sarangnya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Sampaikan perintah. Kumpulkan semua dewa. Rencana Huangyang. Beritahu 12 dewa perang negara-negara. Cegat dan bunuh Ye Lingtian di pintu masuk alam iblis. Jangan biarkan dia mendapatkan Dragon Heart Herb hidup-hidup. Ye Lingtian, lama tidak berjumpa. Tidak kusangka demi putrimu yang sekarat, kau berani meninggalkan Daxia sendirian. Ye Sang, pertempuran 7 tahun lalu kau potong lenganku. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu untuk mempersembahkan pedangku.
Aku buru-buru. Minggir, hahaha, Long Huang. Apa kau masih belum bangun? Kami 12 penguasa tingkat dewa di sini. Ditambah jaring yang sudah dipasang. Kau pikir kau masih bisa lewat hidup? Ye Lingtian, serahkan peta pertahanan perbatasan Daxia. Mungkin kami bisa memberimu kematian yang layak. Sial, para pengecut ini benar-benar melakukan penyergapan. Long Zhu sendiri, bagaimana bisa melawan 12? Sepertinya, kalian tidak mengerti bahasa manusia. Jenderal, apakah perlu mengerahkan rudal? Tidak, itu zona netral. Sekali tembak, perang dunia. Dan sudah terlambat. Pertempuran sudah dimulai. Karena kamu ingin mati baik, akan kukabulkan serang. Jangan beri dia waktu bernapas. Tebasan pedang. Serangan langsung diterima. Serangan gabungan kami, 12 orang. Bahkan dewa sejati pun akan tumbang. Siap besar hancur sekarang. Hanya ini? Apa? Tidak terluka sama sekali. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kekuatanmu tidak menurun? Tidak mungkin. Menurun? Siapa yang bilang? Kalau kekuatanku sebelumnya adalah puncaknya. Di sini, aku bisa bertindak tanpa batasan. Pedang ini bernama Pemenggal Dewa. 7 tahun tak menyeruput darah. Hari ini, kuinapkan darah kalian, 12 sampah. Untuk ramuan putriku. Awas mundur. Dia menyembunyikan kekuatannya. Dia adalah Saint. Mundur. Terlambat. Iblis, kau iblis. Bagaimana mungkin Daxia memiliki monster sepertimu? Siapapun yang menyerang Daxia meski jauh, pasti kubasmi. Yang menghalangi penyelamatan putriku bahkan dewa dan Buddha pun kubunuh. Xiao Cao, tunggu ayah. Ayah datang menjemputmu. Semua, habis semua. Itu 12. Pembangkit tenaga tingkat dewa. Itu modal kita. Komandan terpantau, fluktuasi energi Ye Lingtian sudah memasuki kabut dunia iblis. Apakah kita akan meluncurkan nuklir untuk mencegat? Cegat? Omong kosong. Bahkan Zeus langsung tumbang. Apa nuklir berguna? Cepat sampaikan perintah. Semua armada mundur 1000 mil laut. Segera kirim surat negara ke Daxia. Katakan saja. Ini salah paham. Ini ulah pekerja kontrak. Ketemu.
Pergi. Putriku terselamatkan. Pasukan iblis. Segelnya pecah. Oh, ternyata ada manusia kuat di sini. Tidak ada waktu bermain dengan kalian. Mau lari? Anak buah, jangan pedulikan dia. Target kita adalah dunia manusia. Raja Iblis telah memerintahkan, hari ini kita hancurkan Daxia banjir darah di dunia manusia. Hancurkan Daxia. Minta bantuan pasukan utama iblis menyerbu ini, bencana level S. Jenderal, tidak ada bantuan lagi. Pertahanan timur dan selatan juga diserang Suesha Zong, sebelumnya hanyalah kaki tangan. Kali ini iblis melakukan invasi total. Longzu, di mana Anda? Daxia tidak bisa bertahan lagi. Yang Mulia, wilayah utara jatuh. Pasukan iblis hanya tinggal 300 km dari ibu kota. Yang Mulia, 12 negara mengirim telegram. Mereka bilang karena takut pada iblis. Mereka memutuskan untuk menutup perbatasan dan menolak membantu Daxia Karma. Ini Karma. Aku mengusir satu-satunya pelindung kita. Sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan Daxia? Yang Mulia, Ye Lingtian. Hanya dengan memanggil kembali naga Maharaja Ye Lingtian. Silakan. Apa masih punya muka untuk memanggilnya? Padahal, sebelumnya aku mau menghukumnya. Yang Mulia, demi rakyat di dunia, meski harus berlutut, kita harus memohon naga Maharaja kembali. Tuanku Naga, saya gagal. Wilayah utara sudah tembus. Saya akan memimpin sisa pasukan bertempur sampai mati. Sumpah akan hidup atau mati bersama gerbang negara. Semoga di kehidupan selanjutnya saya masih menjadi prajurit Anda. Lingtian, di luar banyak monster. Semua bilang ini kiamat. Apa kamu sudah dapat obatnya? Kalau belum bisa pulang, jangan pulang dulu. Cari tempat aman untuk bersembunyi. Ayah. Apa ayah pergi melawan monster kecil? Xiao Gao jangan takut. Ayah adalah pahlawan, pasti akan kembali melindungi kita semua. Manusia, kamu lari cepat juga. Istri dan anak perempuanku akan jadi makanan bagi bangsa iblis. Makanan? Sebenarnya, aku sudah tidak peduli lagi pada Daxia ini. Tapi kalian benar-benar tidak seharusnya membuat anak perempuanku takut. Karena anak perempuanku bilang aku pahlawan besar. Maka akan kutunjukkan padanya menjadi pahlawan. Aku tidak jadi bos lagi.
Pemimpin memanggil. Perintah Raja Naga aktif. Kawan-kawan, kumpul dan kembali ke Dacia. Semua anggota kuil dewa, dengarkan perintah. Target Sia. Semua berkumpul. Ikut aku. Pulang. Asura kembali menghadap Raja Naga Dewa Kekayaan kembali, dana perang sudah siap menghadap Raja Naga Dewa Pengobatan kembali menghadap Raja Naga. Ah. Sudah selesai kalian semut-semut. Tuan Naga. Naga hitam sudah berusaha maksimal. Siapa? Siapa yang berani menyentuh si aku bunuh? Siapa yang berani menyentuh saudaraku bunuh? Siapa yang berani menyentuh istri dan putriku? Musnahkan seluruh klan. Sambut Raja Naga. Bunuh. Hahaha, sudah lama tidak membunuh seenak ini. Setan gen setan kecil. Serahkan nyawamu. Tembaki. 1 rudal. Untuk 1 iblis. Aku punya banyak uang. Kau di level apa sebenarnya? Manusia mana mungkin sekuat ini? Level membunuhmu teknik pedang pemutus langit. Hei Long. Aku di sini, Tuan. Sini serahkan pada Siuluo dan yang lain untuk membersihkan. Kau bawa orang ikut aku kembali ke Jianghai. Pasukan utama iblis sudah menuju ke sana. Wancing dan Xiao Cao masih di sana. Baik. Raja Iblis Mata Berdarah. Di sini. Gadis kecil dengan tubuh yin ekstrim itu. Bersembunyi di dalam sini. Dan juga Lin Wancing itu. Juga seorang cantik yang luar biasa. Cocok untuk dipersembahkan kepada Tuan. Benar Tuan. Kami adalah kerabat gadis itu. Asalkan Tuan memecahkan tempurung kura-kura ini, kami bisa mendapat sebanyak yang kami mau. Hanya minta Tuan memberi kami sedikit nafkah. Bagus. Setelah aku menikmati, Aku akan memberi kalian beberapa tulang. tembaki. Teman-teman, Longzu menitipkan istri dan anaknya pada kami sekalipun mati kami tidak boleh membiarkan bajingan-bajingan ini masuk. Bertempur sampai mati. Mbak, Nenek, kalian ternyata menuntun iblis masuk. Kalian masih manusia. Bobol. Bobol. Tuan, kami berhasil. Serbu masuk. Bunuh semua laki-laki. Tangkap perempuan hidup-hidup. Aduh. Aduh. Siapa?
Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian malah jadi anjing, malahan jadi anjing iblis. Ye Lingtian, bukankah kau di utara? Cucu menantu salah paham kami. Kami adalah mata-mata. Kami ingin membantu melindungi Wancing. Mata-mata. Kalau begitu, pergilah ke neraka dan jelaskan pada Raja Neraka. Cuma mati 2 anjing. Kamu manusia kuat itu. Hei Long, tahan dia 1 menit. Ya, siapa yang berani sentuh keluarga Tuan Naga? Bunuh tanpa ampun? Lingtian, kamu sudah kembali. Obatnya sudah didapat. Putriku, buka mulut. Ayah akan memberimu obat. Lingtian, Raja Iblis besar di luar. SSST. Kalau langit runtuh, yang lebih tinggi yang menanggung. Di mataku, membangunkan putriku lebih penting daripada menyelamatkan dunia. Hanya, aku, Raja, mau masuk, menangkap obat manusia raksasa itu. Paman datang, sayang. Kamu tadi panggil putriku apa? Apa? Karena sudah terlalu jauh ikut campur. Ya udah, potong saja. Tanganku. Kamu siapa? Orang yang akan membunuhmu. Sampah bahkan manusia saja tidak bisa kalahkan. Kau adalah Kaisar Naga Daksya? Cukup hebat, tapi hanya itu saja. Aku sendiri yang datang dunia manusia harus binasa. Hati-hati, Tuan Naga ini. Ini aura tahap Huasen Raja Iblis ternyata datang sendiri. Tahap Huasenia. Berlutut, tunduk, atau mati. Pecah. Lingtian. Oh, kau tahan 1 jari kaisar, tidak mati. Bagus. Tapi serangan berikutnya, bagaimana kau akan menghadapinya? Wan King cepat kembali. Jasad emas. Aktif. Tidak. Kali ini aku yang melindungimu. Wan King jangan. Perasaan bodoh. Mari kita mati bersama sebagai kekasih. Wan King. Wan Qing. Wan Qing. Sungguh mengharukan. Sayangnya, kalian tetap harus mati. Kau tidak seharusnya, sama sekali tidak seharusnya menyakitinya.
Bahkan jika kau adalah kaisar iblis, aku akan membuatmu lenyap jiwa raga. Gila. Kau benar-benar membakar sumber kehidupanmu. Meskipun kau menang, urat nadimu akan putus menjadi orang tak berguna, demi seorang wanita, apakah itu sepadan? Menaklukkan dunia. Kehilangan dia. Apa gunanya? Transformasi naga sejati mulai. Sial. Kekuatan ini benar-benar melampaui tahap transformasi dewa. Karena kau ingin mati-matian, aku temani kau pembubaran iblis langit. Tinju ini karena kau menakuti putriku. Tinju ini karena kau melukai istriku. Tinju ini karena kau menghancurkan keluargaku. Tuan Naga. Dia menguras hidupnya. Dia menguras hidupnya. Semangat, Raja Naga. Bulu iblis itu. Ye Lingtian. Kamu gila? Jika terus bertarung, kamu juga tidak akan selamat. Aku sudah bilang, hari ini, pasti akan membunuhmu. Mau apa kamu? Mati bersama. Lepaskan, cepat, lepaskan. Ajak kamu ke tempat yang bagus. Itu, Raja Naga. Tidak. Aku adalah Raja Iblis. Aku tidak bisa mati. Di tanah Daxia, naga harus merayap, harimau harus berbaring. Iblis harus mati. Ye Lingtian, kau membunuhku. Dunia iblis akan mengirim yang lebih kuat. Kau bisa melindungi sementara tapi tidak selamanya. Kalau begitu akan kubunuh sampai kalian ketakutan. Sampai kalian tidak berani lagi. Siapapun yang menyerang Huaxia meskipun jauh, pasti dihukum mati-mati saja. Raja Naga. Raja Naga. Tuan Naga. Raja Iblis sudah mati. Bunuh semua orang ini. Pembuluh darah putus. Tak ada tanda kehidupan. Tuan Naga. Dia membakar semua sumber kehidupan. Tidak bisa diselamatkan. Omong kosong. Kau tabib dewa. Pasti punya cara. Jika tak bisa selamatkan Tuan Naga, Aku bunuh kau. Lingtian, bangunlah. Kau berjanji tidak akan mati. Kau pembohong. Ayah lelah, Xiao Cao bantu ayah isi ulang tenaga. Dulu ayah selalu lindungi Xiao Cao. Sekarang giliran Xiao Cao lindungi ayah.
Ini arus balik. Tubuh spiritual yin murni dan darah naga yang murni berpadu sempurna. Ya ampun, ini adalah keajaiban. Ling Tian. Sudah kubilang. Raja Neraka tidak berani mengambilku. Sepertinya, aku masih harus menemani kalian puluhan tahun lagi. Selamat, Tuan Naga telah terlahir kembali. Selamat Tuan Naga telah terlahir kembali. SST. Lebih pelan. Jangan ganggu tidur putriku. Ye Lingtian menyelamatkan dari kehancuran menopang bangunan yang akan runtuh. Dianugerahi gelar pangeran sejajar yang menstabilkan negara diwariskan secara turun-temurun. Tidak perlu berlutut di hadapan kaisar. Apakah dia masih tidak mau memaafkan aku? Baginda Tuan Naga berkata, Tahta ini terlalu keras. Tidak senyaman sofa di rumah. Dia pensiun. Ayah, hari ini guru memujiku. Benarkah? Putriku hebat. Mau makan apa malam ini? Ayah buatkan untukmu. Ini dia dewa pembunuh itu. Kelihatannya hanya koki biasa. Kamu bisa coba kabur tanpa bayar, lihat apakah dia koki biasa. Tidak berani. Tidak berani. Nasi goreng ini benar-benar wangi.